Oke, selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan, eee, materi kita ya. Kemarin kamu sudah belajar tentang persamaan linear 3 variabel, saya sudah ajari gimana caranya kamu menyelesaikan itu dengan metode eliminasi dan substitusi, gitu kan. Ingat kalau 2 variabel gampang ya, kita tidak perlu berpikir panjang langsung eliminasi terus gabungin substitusi selesai. Nah kalau 3 variabel, ya memang gampang juga sih eliminasi dan substitusi. Tapi kamu harus sedikit berpikir. Kenapa? Karena kalau nanti kamu langsung barbar eliminasi kayak gitu, kadang malah pusing sendiri. Karena saking banyaknya persamaan kan. Nah, ini saya ajari trik-triknya lah, guidance, step-stepnya supaya kamu nanti tuh ngerti mana sih yang harus dieliminasi dulu, mana sih yang harus disubstitusi biar persamaannya tuh nggak bulet jadi muter-muter kayak gitu ya. Kita akan belajar ini. Jadi ada soal yang kita bahas bersama-sama ya. Jadi kalau sering latihan soal, diharapkan lebih cepat paham ya. Oke, sebelumnya silahkan di-subscribe, di-share ke teman-temannya, bisa follow Instagram kami, komen-komen nih, terutama kalau ada PR, nanti bisa kita kerjakan bareng-bareng ya, ini channelnya. Oke, good. Oh, udah selesai. Oke, belum selesai. Kita mulai sekarang ya. Jadi kita mulai. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang metode substitusi. Kalau kamu masih bingung bedanya metode eliminasi, substitusi, kamu bisa lihat di video yang kemarin ya. Jadi bisa lihat di video kemarin, tuh. Karena hari ini kita akan fokus mengerjakan soal gitu, soal jawab itu. Jadi harusnya sudah kuat ya. Oke, sekarang saya refresh sedikit nih, ini soal yang levelnya masih level cupu ya. Misalkan nih, kamu punya soal 2x ditambah 4y ditambah z sama dengan 7. Kemudian x ditambah 2y sama dengan 3. Kemudian ada lagi 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 6. Nah, ini ada sedikit berbeda nih. Ini ada tiga, yang ini ada 2. Nah, kalau ngerjain soal seperti ini, ya walaupun kamu ngerjainnya boleh bebas ya, tapi pastikan dulu bahwa yang variabelnya sedikit itu menjadi pusat utama. Jadi di sini yang variabelnya sedikit yang ini kan. Kan cuma ada 2 kan, X dan Y. Sisanya kan ada X, Y, Z, X, Y, Z itu. Ini menjadi pusat utama. Nah, saya katakan pusat utama. Kenapa? Karena kalau kita memanfaatkan seperti itu, maka penyelesaian kita akan jauh lebih mudah ya. Oke, pusat utama ada X dan Y. Berarti kita dengan sangat yakin langsung bilang Z harus hilang. Nah, gitu kan. Z harus hilang. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua adalah pusat utama itu jangan utak-atik dulu, gitu kan. Berarti yang harus diutak-atik itu adalah yang tidak menjadi pusat utama. Jadi yang ini dengan ini tuh diutak-atik. Nah, berarti dari sini kamu sudah langsung tahu, saya harus melakukan proses eliminasi dari kedua ini dengan cara menghilangkan Z. Gitu ya. Kalau misalkan yang di sini itu X dan Z yang nggak ada Y, berarti Y-nya harus dieliminasi, kayak gitu ya. Nah, ini tuh walaupun sederhana, itu akan membantu sekali dalam rangka kamu menyusun persamaan baru dan lebih mudah gitu. Nah, sekarang kalau saya tulis ulang di sini, berarti 2x ditambah 4y ditambah z itu harus sama dengan 7. Kemudian 3x ditambah 2y ditambah z itu harus sama dengan 6. Nah, udah tahu supaya ini z-nya hilang. Kenapa z-nya hilang? Karena di sini ada x dan y gitu loh ya. Berarti ya kita kurangi saja kan. Tinggal kurangi. Berarti ini adalah min x plus 2y, z-nya hilang, ini adalah 1. Rapiin sedikit, ini menjadi, ya udah gini aja deh. Gak usah dirapiin lah. Nah, kalau kita sudah dapat ini, maka kita hanya perlu melakukan proses eliminasi dari yang pertama ini dengan yang ini. Nah, ya kan gampang kan? Jadi kita akan dapatkan di sini x ditambah 2y sama dengan 3. Yang ini kan? Dengan yang ini kita dapatkan adalah min x ditambah 2y sama dengan 1. Nah, kalau kayak gini sudah jelas yang mau dihilangin yang mana dulu. X-nya boleh, Y-nya boleh. Misalkan X-nya mau dihilangin. Kalau X-nya mau dihilangin, maka ini harus ditambah. Jangan dikurang. Kalau dikurang malah jadi nambah dia kan. X ditambah min X 0. 2Y ditambah Y. Sorry, 2Y ditambah 2Y adalah 4Y. 3 tambah 1, 4. Maka Y-nya sama dengan 1. Nah, udah dapet nih.
Nah, kalau udah dapat seperti ini, gitu, ya masukin dong Y ini kemana? Masukinlah ke sini. Bebas, berarti bisa saya tulis menjadi X ditambah 2Y, berarti 2 dikali 1 sama dengan 3. Maka udah jelas X-nya sama dengan 1. Masukin kemana? Bebas, misalnya masukin yang atas ini ya. Berarti 2 dikali X-nya 1 ditambah 4 kali Y, Y-nya 1 ditambah Z sama dengan 7. Nah, ini kalau kamu hitung nih dengan cara cepat berapa nih? 2 tambah 4, 6, Z-nya sama dengan 1. Nah, jelas ya. Jadi kalau nemu soal, kalau soalnya 3 semua, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, ya berarti caranya kayak kemarin. Kalau bingung lihat video yang kemarin. Tapi kalau ada soal dalam tanda kutip yang bisa dimanfaatin nih, jadi X, Y, Z, X, Y, Z, X plus 2Y, wah berarti ini bisa dimanfaatin. Itu sangat membantu untuk mempercepat pengerjaan. Ya, jadi ada tipe-tipe soal seperti ini. Mudeng ya? Oke, good. Kemudian ada juga tipe-tipe soal yang ya bisa dibilang nggak kelihatannya mudah tapi ternyata nggak mudah. Kenapa? Contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan kamu punya soal X ditambah 2Y sama dengan negatif 4. Misalkan. Kemudian 2X ditambah Z sama dengan 5. Kemudian ada Y dikurang 3Z sama dengan min 6. Nah, soal ini itu justru malah dalam tanda kutip agak-agak barbar ya. Kenapa? Kelihatannya mudah. Kenapa kelihatannya mudah? Ya cuma ada dua kan, X, Y, X, Z, Y, Z gitu kan. Tapi ternyata rumit. Kenapa? Kalau kamu amati nih, ini X dan Y, ini X dan Z, ini Y dan Z. Kalau kamu eliminasi ini dengan ini, muncul dua lagi dong Y dan Z. Itu kan. Kalau ini dengan ini, X, Z, Y, Z, muncul dua lagi dong. Nah, soal seperti ini justru malah yang rada-rada nyebelin gitu loh. Nah, tapi kalau ada soal seperti ini, trik pertama yang harus kamu tahu adalah, pertama-tama adalah tidak perlu khawatir. Kamu boleh menghilangkan X, Y, atau Z, terserah. Tetapi maksud saya adalah ketika kamu fokus untuk menghilangkan X, maka semuanya harus hilang. Maksudnya apa? Ya antara X, Y, dan Z itu kamu pilih satu aja gitu loh. Satu aja yang tinggal tinggal apa? Tinggal ada di situ gitu. Misalkan saya mau mencari X-nya berapa, tadi saya ralat ya kalimat saya. Misalkan saya mau mencari X-nya berapa, berarti Y dan Z ini harus hilang. Sip. Kebalikannya kalau misalkan saya mau Y, maka X dan Z-nya yang harus hilang. Nah, itu triknya ya. Jadi kalau soal seperti ini, terpaksa kita harus sedikit panjang lebar gitu. Ya. Kalau kamu ngerjainnya asal-asal, ini pasti akan muter-muter persamaannya. Kamu pasti akan ngalami, oh ini kok muter ke sini, ini balik ke sini kayak gitu kan. Nah, kita ambil kesepakatan dulu. Kamu mau apa? Kamu mencari nilai apa? Misalkan saya ingin mencari nilai X. Oke. Saya mau mencari nilai X ya. Karena saya ingin mencari nilai X, maka nilai Y dan Z itu harus hilang. Oke? Oke. Berarti yang ada Y dan Z-nya mana nih? Nah, pertama adalah ini. Ini apa? Asal-asal aja gitu. Kalau kamu misalkan mau Y, ya terserah berarti X dan Z-nya juga harus hilang. Kalau kamu mau Z, berarti X dan Y-nya yang hilang. Bebas saja. Nah, sekarang saya akan kerjakan ini. Dan saya akan kerjakan ini. Ini soalnya ya. Berarti ini saya hapus. Saya akan kerjakan ini dengan cara yang sederhana, hanya dengan menggunakan eliminasi substitusi kayak gitu ya. Yang pertama adalah ini. Saya tertarik dengan melihat persamaan yang ketiga ini. Persamaan yang ketiga adalah, lihat nih. Y ini bisa saya ubah menjadi min 6 ditambah 3Z. Nah, ini saya simpan dulu. Nah, trik yang kedua untuk mengerjakan soal seperti ini itu adalah jangan langsung barbar dieliminasi itu tuh. Enggak. Jadi Y itu bisa saya ubah menjadi ini. Dengan kata lain saya akan menggunakan substitusi. Nah, sekarang kamu lihat yang ada Y itu mana? Oh, ini enggak ada Y nih. Oh, ini ada Y. Oke, berarti ini bisa saya masukkan ke sini. Nah, jadi kalau ini saya masukkan di sini, saya akan dapatkan X ditambah kan ini 2 dikali Y. Y-nya adalah ini. Berarti ini saya kurung negatif 6 ditambah
3Z sama dengan min 4. Berarti saya akan dapatkan X 2 kali min 6 min 12, 2 dikali 3Z, 6Z sama dengan min 4. Sehingga saya akan dapatkan, ini saya tulis di sini lah ya, lebih sederhana. Berarti X ditambah 6Z sama dengan 8. Nah, ini kita kotakin. Muncul dua variabel, tapi lihat variabelnya ada X, ada Z. Dan yang belum kita otak-atik adalah ini, ada X, 2Z. Oh, maka langsung bisa kita tulis, gitu kan. Kita bisa langsung cari di sini. 2X dan Z. Berarti ini 2X ditambah Z sama dengan 5. Nah, berarti kalau mau seperti ini ya kita tinggal kaliin. Ini dikali 2, yang ini dikali 1. Misalkan mau X-nya mau hilang. Berarti kita akan dapatkan kalau ini dikali 2 menjadi 2X ditambah 12Z sama dengan 16. Yang ini menjadi 2X ditambah Z sama dengan 5. Kalau ini kita kurangin, 11Z sama dengan 11. Oh, dari situ kita tahu Z sama dengan 1. Nah, ketemu kan? Z-nya sama dengan 1. Nah, kalau udah tahu Z-nya sama dengan 1, masukinlah ke sini. Atau masukin ke sini juga boleh. Jadi X ditambah 6Z sama dengan 8 misalkan. Berarti X ditambah 6 dikali 1 sama dengan 8. X-nya sama dengan 2. Nah, kalau X-nya udah sama dengan 2, Z-nya udah ini X ya. Oh ya, Z-nya udah ini berarti kita masukin lagi. Yang belum apa? Y. Mana yang ada Y nih? Y itu ini boleh, Y ini tuh boleh. Jadi ya kamu masukin sini boleh, sini boleh. Kalau saya masukkan yang ini berarti X ditambah X-nya berapa ya tadi? X-nya itu adalah 1 kan? 2 ya. 2 ditambah 2 dikali Y gitu kan, sama dengan min 4. Maka 2Y sama dengan min 6. Dari situ kamu tahu Y sama dengan min 3. Nah, mudah. Oke, ini tadi saya berikan contoh Y. Artinya kan saya ngerjainnya itu langsung lempeng aja kayak gitu. Nah, misalkan saya mau mengutak-atik yang lain. Saya akan kerjakan ini lagi, tapi dengan cara yang lain. Maksudnya cara yang lain itu adalah saya cari yang lain gitu loh. Yang tadi kan saya langsung dari sini ke sini gitu kan. Biasanya kamu bingungnya di situ ya. Coba ya kita bersih-bersih dulu. Ini saya pause dulu deh biar bersih. Oops. Ini kita. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kalau kamu ingat tadi saya akan merubah ini gitu kan. Nah, sekarang saya akan rubah yang ini. Bebas saya mau merubah yang ini juga boleh, terserah gitu loh. Yang penting adalah kamu itu harus konsisten. Kalau yang kamu rubah yang ini berarti kamu otak-atik yang sini. Kalau yang kamu rubah yang ini kamu otak-atik yang ini. Gitu ya. Jadi misalnya yang ini. Berarti anggaplah saya mau mencari X. Berarti saya bisa ubah menjadi negatif 4 dikurang 2Y. Ya kan? Karena kan ini pindah ke ruas sini. Nah, X ini itu harus saya masukkan kemana ya? Yang ada Y-nya kan berarti kan? Ya sudah, saya bisa masukkan X ini ke sini. Gitu kan? Berarti kan nanti hasilnya ada Y, ada Z, ada Y, ada Z. Boleh aja kan berarti kan? Nah, berarti saya bisa ubah ini menjadi 2 dikali min 4 min 2Y ditambah Z sama dengan 5. Jadi nilai X ini saya ganti dengan ini. Namanya metode substitusi. Sehingga saya bisa dapatkan negatif 8 min 4Y ditambah Z sama dengan 5. Bisa saya rubah menjadi min 4Y ditambah Z sama dengan 13. Ya kan pindah ke sini. Nah, kita dapat ini. Nah, kita udah ngutak-ngatik ini, sudah ngutak-ngatik ini. Berarti yang belum yang mana? Yang ini. Oh ya udah, berarti ini kita gabungkan dengan ini gitu. Jadi saya tinggal tulis di sini Y dikurangi 3Z sama dengan min 6. Nah, kalau mau dihilangin yang Z-nya, ya sudah. Berarti Y-nya itu ini dikali 1, yang ini dikali 4. Kan gitu. Berarti ini menjadi, saya tulis ini ya. Min 4Y ditambah Z sama dengan 13. Yang ini berubah menjadi 4Y min 12Z sama dengan min 24. Benar? Ya, anggaplah benar ya. Ini kita tambahkan.
min 12Z berarti ini min 11 Z sama dengan min 11. Maka Z-nya akan dapat 1. Tuh. Z dapat 1. Kalau Z sudah dapat, maka bisa dimasukkan ke sini. Bisa dimasukkan ke sini terserah. Misalkan saya masukkan yang ini ya. Ya sudah, berarti 2X ditambah Z. Z-nya adalah 1 sama dengan 5. Maka 2X sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Tuh. Gampang kan? Sekarang X-nya udah dapat, Z-nya sudah dapat. Ya kalau mau mencari Y ya gampang, tinggal Y. Ini kan Y dikurangi 3, Z-nya adalah 1 sama dengan min 6. Berarti Y-nya adalah berapa tuh? Min 3. Ya. Min 3 ya. Tuh. Dapat ya? Benar ya min 3. Nah, jadi mau dikerjain dari sini boleh, dari situ boleh, dari sini boleh. Ya, kalau ngerjain soal seperti ini triknya itu adalah konsisten. Jadiin satu dulu patokannya mana. Nah, patokan ini digunakan untuk menyelesaikan ini secara berurutan. Masuk ke sini, baru masuk ke situ. Jelas ya? Oke. Kemudian ada lagi soal yang sedikit nyeleneh. Bukan nyeleneh sih, sebenarnya gampang sih. Tapi bentuknya itu membuat Anda itu kadang itu langsung ngeblank gitu kan. Misalkan kamu dikasih gini. Ada soal 1/A, 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C sama dengan 3. Nah, kemudian ada soal 2/B ditambah 2/C sama dengan 4. Kemudian ada soal 3/A ditambah 2/C sama dengan 5. Nah, dari sini Anda disuruh mencari berapa nilai A, B, C. Nah, kalau ada soal-soal seperti ini, jangan langsung dikerjain secara barbar. Kadang kamu tiba-tiba nih kamu langsung samain penyebutnya gitu. Jadi misalnya ini adalah A, B, C, A ditambah B ditambah C untuk yang ini gitu kan sama dengan 3. Waduh, rumit. Jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Kenapa? Ya bisa aja sih dikerjain pakai cara kayak gitu, tapi pasti akan lama sekali. Kalau kamu punya soal seperti ini, kamu harus amati dulu polanya. Lihat, 1/A, 1/B, 1/C, 2/B, 2/C, 3/A, 2/C. Berarti kan ada seper terus gitu kan. Nah, kalau ada soal seperti ini, kamu itu harus melakukan pemisalan. Nah, pemisalan ini akan memudahkan kita. Pemisalannya tadi apa? Misalkan nih, 1/A. Misalkan 1/A itu adalah X deh. Kemudian misalkan 1/B itu adalah Y dan 1/C itu adalah Z. Misalkan. Berarti ini bisa saya ganti dong. Bisa. Kenapa? 1/A adalah X. Ini apa? 1/A. Maka ini bisa saya hitung menjadi, saya ubah menjadi ini X. 1/B apa? 1/B adalah Y. Berarti ini bisa saya ubah menjadi Y. 1/C, ya 1/C sama dengan Z kan? Ya berarti 1/C ini Z. Ini Z. Berarti merubah soal dong? Iya, merubah soal, tapi nanti kita bisa balikan lagi. Gitu. Makanya ini itu harus dipegang, nggak boleh lupa. Per AX, per BY, per CZ gitu kan. Merubah soal dalam rangka untuk mengerjakan dia lebih mudah gitu loh. Nah sekarang kalau 1/A itu adalah X, 1/B adalah Y, maka 2/B apa? Ingat 2/B itu bisa saya tulis 2 dikali 1/B kan? Bener dong? Nah 1/B itu apa? Y, maka 2/B adalah 2Y kan gitu. Nah ceritanya ke situ, kita mengarahnya ke situ. Berarti ini bisa saya tulis menjadi 2Y. Berarti 2/C ya 2 kali 1/C. 1/C-nya Z. Ya, gampang. Berarti ini langsung 2Z. Itu. 3/A ya tidak usah berpikir panjang karena gampang kan. Berarti 3B. Itu 3X ya. 3X. 2/C. C itu adalah Z. Berarti 2Z. Oke. Berarti ini adalah 2Z. Nah, kita cek lagi nih. X, Y, Z. Ya kan, benar. Berarti ini 2Y, 2Z, 3X, 2Z sama dengan 5. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, ya ini kan sama aja kayak yang tadi kita kerjain. Berarti nggak ada apa-apa kan? Nggak ada kesulitan apapun dong.
Tapi yang harus diingat adalah kamu harus ingat-ingat ini nih, 1/AX per BY per CZ. Kenapa harus diingat-ingat? Nah, nanti saya kasih tahu. Pertama ini saya hapus dulu ya. Nah, sekarang kalau kamu punya soal seperti ini, berarti kan kamu bisa dengan mudah selesaiin kan. Nih, lihat kalau ada soal seperti ini. 3X 2Z sama dengan 5. 2Y 3Z sama dengan 4. X plus Y plus Z sama dengan 3. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, sama lah kayak tadi. Ini kan soal yang kopling ya, dalam tanda kutip, susah gitu loh. Mau dieliminasi ini dengan ini susah, ini dengan ini susah, ini dengan ini susah, ya udah pakai substitusi aja. Kenapa? Ya udah kita cari di sini. Jadi 3X itu bisa saya tulis menjadi 5 dikurang 2Z, ya kan? 5 dikurang 2Z. Bisa seperti ini? Betul. Sehingga X sama dengan 5 dikurang 2Z dibagi 3. Wah, angkanya agak-agak jelek ya, nggak apalah kayak gini. X sudah dapat segini. Ada Z-nya. Jadi yang Z-nya saya lingkari di sini. Nah, berarti yang ini, bagian ini nih, Y nih, berarti 2Y itu sama dengan 4 dikurang 2Z. Ya, dari sini saya pindahkan. Maka Y sama dengan 2 dikurang Z. Ya, kayak gitu kan. Nah, ada Z-nya juga. Berarti Y sama dengan sesuatu Z, X sama dengan sesuatu Z. Sekarang kita masukkanlah ini ke sini. Ini masuk ke sini, ini masuk ke situ. Maka saya akan dapatkan X-nya apa? X-nya adalah 5. Ke warna merah. 5 dikurangi 2Z dibagi 3, gitu kan. Ditambah Y, Y-nya adalah 2 dikurangi Z ditambah Z sama dengan 3. Nah, kita udah dapat ini nih. Nah, kalau udah seperti itu ini bisa kita hapus. Biar nanti ada space untuk ngerjain ya. Karena kalau pakai aplikasi ini tuh nggak bisa geser-geser, harus di satu screen ini ya. Nah, pelan-pelan. Nah, dah. Kalau seperti ini ada pecahan kan nggak enak. Ya udah kita kalikan 3 deh. Jadi kalau segini kita kali 3 maka ini menjadi apa? 5 dikurangi 2Z gitu. Ditambah karena ini dikali 3 maka 3 dikali 2 dikurangi Z ditambah jangan lupa ini dikali 3 juga. Berarti 3Z sama dengan 9. Nah, kalau kayak gini kan mudah. Berarti 5 dikurangi 2Z gitu kan. Ditambah nih 3 kali 2 adalah 6, 3 dikurangi Z itu adalah min 3Z, ditambah 3Z sama dengan 9. Ini dan ini hilang. Berarti kamu tinggal dapatkan 5 ditambah 6 adalah 11 dikurangi 2Z sama dengan 9. Maka kamu akan dapatkan min 2Z sama dengan min 2. Maka Z sama dengan 1. Nah, Z udah dapat sama dengan 1. Wah, persamaannya tadi hilang ya? Oke, nggak apa-apa lah. Saya masih ingat kok. Karena ada catatannya di sini kan. Nah, oke, Z sama dengan 1 ya. Nah, sekarang Z-nya udah dapet nih. Nah, kalau kamu ingat, nanti kamu balik lagi ke videonya ya. Kamu putar ulang-ulang gitu kan. Ada persamaan ini tadi. 2Y ditambah 2Z sama dengan 4. Z-nya sama dengan 1, maka kita akan dapatkan 2Y ditambah 2 dikali 1 sama dengan 4. Maka 2Y sama dengan 2. Dari situ kamu akan dapatkan Y sama dengan 1. Gitu. Nah, tadi itu ada juga persamaan yang kalau kamu ingat itu adalah 3X ditambah 2Z sama dengan 5. Maka kita bisa masukkan di sini dong. 3X ditambah 2, Z-nya adalah 1 sama dengan 5. Maka 3X sama dengan berapa tuh? 3X sama dengan 1. Nah,
Agak panjang kan? Ya tapi bisa dikerjain. Nah ingat, tadi kamu itu membuat pemisalan kan? Tadi kamu buat pemisalan nih, pelan-pelan. Kamu harus putar ini berulang-ulang ya supaya paham ya. Kalau perlu kerjain di tangan gitu ya, di apa di kertas gitu. X itu tadi misalkan adalah seper A. Kemudian Y itu misalkan adalah seper B dan Z itu adalah seper C. Nah, yang disuruh cari kan A, B, C-nya kan. Berarti kamu bisa masukin di sini dong. X-nya sama dengan satu, berarti satu sama dengan satu per A. Berarti kamu tahu A-nya berapa? A-nya sama dengan satu, ya kan? Y sama dengan seper B, Y-nya satu, berarti kamu akan dapatkan B-nya juga sama dengan satu. Kenapa? Karena Y-nya kan satu nih, ya kan? Ya saya tulis lah biar nggak bingung. 1 sama dengan 1 per B. Maka kamu akan dapatkan B-nya sama dengan 1. Sama dengan Z, Z-nya juga sama dengan 1. Maka 1 sama dengan 1 per C. Maka kamu akan dapatkan C sama dengan 1. Nah, ini adalah tipe-tipe soal yang mungkin keluar kali ya di ujian kenaikan kelas, kayak gitulah. Sedikit ada modifikasi ya. Jadi tidak usah khawatir kalau melihat soal itu jangan langsung panik. Tiba-tiba apalagi kamu langsung pakai rumus yang garis-garis ini kan. Wah, pusing ini. Kamu harus jeli sedikit gitu loh. Direm dulu. Ini soalnya ini apakah bisa langsung dikerjakan, apakah perlu dimisalkan dulu dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita bisa lanjut ya. Udah selesai. Jadi sekian, semoga membantu ya. Karena ini tipe-tipe soal yang saya cari itu biasanya keluar sih harusnya. Ya ini karena saya ambilnya juga dari buku gitu ya. Oke, semoga membantu kelas online-nya di sekolah dan kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Terima kasih.